Bapak Ibu insan El-Nusa dan perwira yang kami cintai, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Agus Prabowo. Beliau adalah Komisaris Utama PT El-Nusa Tbk. Kepada Bapak Agus Prabowo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, seluruh insan El-Nusa, dimanapun Anda sedang berada, barangkali ada yang sedang bekerja di lokasi proyek yang jauh dari keramaian, di dalam perjalanan, barangkali ada yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, doa kami mengiringi, di anak-anak perusahaan, di berbagai tempat, juga di kantor, mulai dari staff, manajer, senior manajer, vice president, direktur dan direktur utama, beserta komisarisnya. Sungguh saya bersyukur hari ini bisa berada di tempat ini walaupun bertemu secara virtual. Pertama-tama, Dirgahayu El-Nusa. Dirgahayu untuk kita semua. 51 tahun itu bukan perjalanan yang pendek, bukan waktu yang singkat, tetapi perjalanan masih panjang, tantangan masih banyak, tetapi peluang juga semakin besar. Medan itulah yang harus kita song-song ke depan. Saya, Agus Prabowo, sebagai komisaris utama baru 2 bulan bergabung di El-Nusa. Baru ditetapkan di dalam RUPS tanggal 8 Juli tahun ini. 2 bulan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 51 tahun perjalanan El-Nusa. Dalam 2 bulan, saya dituntut untuk mampu membaca sejarah El-Nusa, memahami pelajaran-pelajaran berharga yang ditinggalkannya, tetapi dalam waktu yang sama diminta untuk mengarahkan El-Nusa ke depan untuk maju sama-sama. Baik, mari kita tengok sejenak ke belakang. Apa yang sudah terjadi dalam 51 tahun terakhir ini. Ada 3 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, El-Nusa telah teruji dalam beragam bisnis yang macam-macam. Kita berawal dari industri radio komunikasi, khususnya untuk Marine Electronic Services. Pernah membuat televisi berwarna, buku petunjuk telepon yang populer dengan Yellow Pages, pernah membuat bahan bakar beroktan tinggi, premix, yang pada waktu itu sangat inovatif, bisnis air minum, pernah menjadi kontraktor sambungan telepon di Arab Saudi dari Mekah ke Madinah, mengembangkan smart water meter, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya sekarang mengerucut ke bisnis jasa penunjang migas, mulai dari hulu sampai ke hilir. Barangkali kalau kita mau, El-Nusa pun bisa membuat ventilator atau barangkali vaksin untuk penangkal COVID-19 yang sekarang memang dibutuhkan. Itu semua menunjukkan bahwa El-Nusa terbiasa berinovasi. Satu. Yang kedua, El-Nusa sudah terbukti lulus menghadapi berbagai gejolak bisnis. Tahun 75, sebagai anak perusahaan Pertamina mengalami krisis karena Pertaminanya mengalami krisis. Lulus. Tahun 2011, belum lama, pernah terjerumus ke dalam krisis manajemen keuangan yang keliru, yang nyaris membuat
Elnusa bangkrut. Tetapi oleh manajemen yang baru pada waktu itu, mampu bangkit, memperbaiki diri, dan menjadi Elnusa seperti yang sekarang. Elnusa sudah menunjukkan kekuatannya menghadapi krisis. Yang ketiga, beragam entitas perusahaan. Mulai dari anak perusahaan plat merah, makin besar, dan seterusnya akhirnya menjadi perusahaan TBK, terbuka, listed company. Listed company tentu berbeda karakternya dengan karakter sebelumnya. Artinya Elnusa mampu beradaptasi dengan suasana bisnis. Nah, 3 elemen itu, inovasi, kemampuan mengatasi krisis, entitas yang berubah, harus menjadi bekal ke depan. Sekarang kita lihat ke depan. Bagaimana kita harus melangkah? Ketika saya diusulkan menjadi komisaris utama oleh pemegang saham terbesar, dalam hal ini Direktur Utama Pertamina dan Komisaris Utama Pertamina, saya mendapat amanat pesan. Dan pesan ini yang ingin saya sampaikan. Ke depan, Elnusa minimal berjuang di dalam 4 aspek. Yang pertama, harus mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan Pertamina baru. Saya sebut Pertamina baru karena dewasa ini Pertamina sedang menjalani reorganisasi, restrukturisasi, dan suasana budaya kerja yang baru. Dulu Pertamina terdiri dari 1 direktur utama dan 11 direktur. Sekarang dirampingkan menjadi 1 holding, hanya ada 1 dirut dan 5 direktur, sementara di luarnya ada 5 subholding. 5 subholding itu yang pertama upstream, PTHE, kemudian refining dan petrochem, kilang, yang ketiga komersial dan trade, Patra Niaga, yang keempat power dan renewable energy, dan yang kelima perkapalan atau shipping. Jadi 1 holding dan 5 subholding. Ke depan 5 subholding itu juga akan ditawarkan sahamnya ke publik, IPO. Elnusa sudah mendahului. Kita tinggal ikut saja. Jadi poin pertama, kita harus mampu mengikuti gerak perubahan di Pertamina sebagai induk usaha kita. Yang kedua, kita diminta fokus untuk membantu PTHI, Pertamina Hulu Energy, upstream. Di dalamnya banyak aspek yang harus kita lakukan, tantangan yang kita hadapi. Contohnya, peluang dalam akuisisi blok Rokan. Sebentar lagi blok Rokan akan menjadi milik Pertamina dan itu peluang yang besar untuk Elnusa. Kemudian melanjutkan blok Mahakam, juga akuisisi PDSI. Ini harus kita perhitungkan, harus kita usahakan. Akuisisi PDSI. Itu aspek yang kedua. Yang ketiga, mengamankan pengadaan dari siluman-siluman. Nah, kata-kata siluman-siluman itu muncul di dalam arahan kepada saya. Ke depan Elnusa harus bisa mendemonstrasikan good governance di dalam aspek pengadaannya atau supply chain management atau logistik management. Yang disebut modern itu harus based on system. Sistemnya harus membuat pekerjaan makin cepat, makin mudah, makin akuntabel, makin terpercaya. Salah satu kuncinya adalah terbuka. Jadi tantangan di dalam dunia pengadaan. Yang keempat, meredefinisi TBK. TBK itu tidak hanya harus comply kepada aturan-aturan di OJK, pasar modal,
tetapi juga harus betul-betul publik secara karakter. El-Nusa harus membiasakan diri bekerja secara publik, terbuka, dan menerima crowd control, diawasi langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, El-Nusa harus bisa mengambil hati masyarakat. Kalau El-Nusa sebagai perusahaan mampu mengambil hati masyarakat, maka segala peluang bisnis, segala kemungkinan-kemungkinan opportunity tadi yang sudah dibuktikan dalam sejarah 51 tahun yang lalu, bisa kita arungi dengan baik. Jadi itu, saudara-saudara sekalian, pesan saya untuk sama-sama membawa El-Nusa ke medan bisnis yang akan datang. Mari kita jadikan El-Nusa perusahaan tidak sekedar TBK secara OJK, tetapi TBK secara spirit dan langkah. Sekali lagi, Dirgahayu, El-Nusa, Dirgahayu untuk kita semua. Mari kita songsong masa depan dengan penuh semangat dan percaya diri. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, kita maju terus. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.